Abdurrahman bin Auf itu tidak berafiliasi pada kekuatan politik yang ada saat itu, Pak. Saya cerita dikit, Pak, ya. Masih ada waktu dikit sebelum sholat duha, Pak. 2 menit lah. Jadi ketika Nabi wafat, Nabi tidak menunjuk khalifah. Ini versi yang konvensional di kita. Lalu orang Ansor rapat menentukan siapa yang menjadi pemimpin di Madinah. Kenapa mereka rapat? Karena menurut mereka orang Mekah kan balik ke Mekah lagi. Kan orang Mekah ikut Nabi, Nabi udah nggak ada ya mereka balik. Nah, Madinah nggak boleh kosong, harus ada pemimpin. Nah, Abu Bakar mendengar lalu datang ke tempat pertemuan itu. Beliau didampingi oleh 2 orang yang sangat hebat, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu Abu Bakar bilang, kalian nggak bisa jadi pemimpin, nggak bakal bisa. Pemimpin itu harus Quraisy. Kenapa? Karena di Madinah itu selalu ada 2 kekuatan dominan, Khazraj sama Aus. Kalau yang Khalifah Aus, Khazraj akan bantah karena mereka nggak mau. Tapi kalau Aus kalau Khazraj jadi Khalifah, Aus nggak mau. Ini kabilah dari dulu berantem mulu, Pak. Jadi, nah ketika Nabi datang, mereka sepakat daripada lu mendingan Muhammad, gitu kira-kira. Kan kadang-kadang kalau kita punya rivalitas tuh kita nggak rela dia menang, yang lain nggak apa-apa dah, yang penting bukan lu, gitu kira-kira. Kalau Quraisy di Mekah semua orang sepakat Quraisy jadi pemimpin. Nah orang Madinah setuju. Kata Abu Bakar, pilihlah antara Umar sama Abu Ubaidah. Umar bilang, saya milih engkau Nabi. Ubaidah bilang, saya milih engkau. Abu Bakar yang kepilih. Abu Bakar wafat karena takut terjadi konflik atau bukan konflik ya, masalah politik yang menajam. Beliau bikin surat dekret bahwa yang akan menjadi pengganti saya adalah Umar, supaya tidak terjadi perpecahan. Abu Bakar wafat setelah itu. Nah Umar ketika wafat, menjelang wafat beliau kan ditusuk dengan pisau beracun, Pak. Beliau menunjuk tim 6, Pak, 6 orang. Siapa 6 orang ini? 6 orang ini adalah sisa dari 10 yang dijamin Nabi masuk surga. Dalam sebuah hadis namanya Al-Asyrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Dari 6 ini karena nanti deadlock, kalau 3 lawan 3 kan deadlock, Pak, ya. Ditambah 1 supaya nggak deadlock, jadi mayoritas. Ditambah anaknya Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar tidak punya hak dipilih. Kenapa? Dia bukan sosok pemimpin. Tahu dari mana? Kata bapaknya yaitu Umar, gimana kamu jadi khalifah? Sama istri aja takut. Dia takut sama istrinya, Pak. Mau nyerahin istri nggak berani. Kata Umar, cerahin. Nggak berani, Pak. Istri saya galak. Ya sama istri aja takut, apalagi sama lawan politik. Akhirnya jadi 7. Nah dari orang-orang ini, siapa yang jadi ketua panitia? Di sini ada orang yang cenderung memilih Utsman bin Affan dari Abdus Syams. Di sini yang memilih Sayyidina Ali dari Hashim, sama-sama anak Abdul Manaf. Ketua panitia yang dipilih sepakat semua. Jangan dia, karena dia kan Utsman. Oh dia pasti nanti. Jangan Ali. Akhirnya sepakat milih Abdurrahman bin Auf. Orang yang nggak punya afiliasi politik, Pak. Orang yang menyenangkan. Ngapain? Ya kerja aja. Kerja, waktu sholat ya sholat, puasa Ramadan, itikaf, kerja lagi, gitu aja. Tapi nggak punya ambisi politik, nggak punya apa-apa, akhirnya malah jadi ketua panitia. Dan saat beliau ditunjuk, beliau bilang, saya sebenarnya nggak mau, tapi saya melihat hal yang lebih besar daripada sekedar mau atau tidak mau. Saya menjadi panitia, tapi saya tidak boleh dipilih. Keputusan pertama saya sebagai ketua panitia adalah saya tidak boleh menjadi kandidat. Nah, lalu beliau selama beberapa hari itu survei, Pak. Survei ke masyarakat. Ini ada 2 pilihan nih, Ali sama Utsman. Pilih mana? Contreng. Ada surveinya, Pak, ya. Masyarakat lebih suka Sayyidina Utsman, Pak. Karena Sayyidina Ali itu karakternya keras. Sayyidina Umar karakternya keras. Mereka udah capek punya pemerintah yang keras banget. Pengen yang lembut dikit lah, yang bolehin dikit gitu. Sayyidina Umar Pak dikit-dikit tempeleng gitu. Emang karakternya begitu. Abu Hurairah baca hadis, ngajarin hadis banyak, sambil jalan baca hadis, dipanggil, kalau baca hadis jangan begini, hadis kayak kacang goreng, baca hadis sih yang sopan gitu. Ditempeleng Pak pakai. Orang aduh kalau habis Umar, Ali, aduh ini kapan kita nih ada relaksasinya. Utsman yang kepilih. Ini Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf.
Dari sini kita tahu bahwa untuk menjadi orang mulia ternyata nggak melulu ada di masjid lah ya, tapi juga ada yang di pasar-pasar. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah nggak punya uang, nggak punya apa-apa, ditawarkan kamu nanti boleh pakai rumah ini, bahkan sebagian harta buat kamu. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Nggak usah, makasih. Tunjukin aja pasar gimana. Nggak tahu gimana Pak, tunjukin ke pasar, pulang punya duit. Dalam waktu sekian tahun jadi konglomerat Madinah. Emang bakatnya dagang Pak ya. Bakatnya dagang. Dari sini kita tahu menjadi pebisnis juga mulia. Enggak melulu menjadi kiai dan seterusnya. Baik.